Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang budaya visual postmodern. Oke, jadi kami beranggotakan 5 orang. Nah, yang pertama ada saya, Zidan Adiaksa. Yang kedua ada Farhana Handika Mizan. Ada Bayu Prasetya Wijaksono Dermawan. Ada Amar Ridwan Muhtaros. Dan ada Alif Maulana dan Ananda. Oke, di sini kami akan membagi presentasi kami ke 4 bagian. Yang pertama ada budaya visual postmodern penjelasannya, kemudian ada kajian teori tentang postmodern, kemudian ada sejarah dan praktik, dan terakhir ada 5 contoh postmodernisme. Dan kami akan membagi keempat materi ini untuk dijelaskan kepada 5 orang. Yang pertama akan dimulai dengan saya. Yang pertama ada budaya visual postmodern. Jadi postmodern ini muncul setelah usainya Perang Dunia Kedua, dan ini sebagai reaksi terhadap nilai dan gagasan modernisme. Dan di sini banyak elemen yang menonjol ya dari postmodernisme. Dan kalau kita mengambil contoh seni rupa, postmodern itu banyak menggunakan kayak perpaduan gaya desain dan penyederhanaan bentuk, dan kayak lebih sedikit ornamental gitu. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua itu kan banyak gaya-gaya desain yang sangat ini ya, sangat ornamental. Kita bisa membahas seperti Art Nouveau atau gaya desain Victorian dan kawan-kawannya. Dan di postmodernisme ini mereka lebih menggunakan sedikit ornamen dan lebih bebas tanpa terkait adanya aturan tertentu. Dan kemudian itu sedikit penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Bayu. Kajian teori postmodern. Teori postmodern diyakini bermula dari pop art pada tahun 1960-an yang kerap mengkritik budaya komunitas abad ke-20. Dari situ conceptual art, Vietnamese art, neo-dada, abstrak, ekspresionisme, performance art, installation art, dan lain-lain menyusul. Dunia seni postmodern juga dipengaruhi oleh media dan teknologi baru. Akhir era postmodern masih belum jelas karena beberapa pendapat bahwa postmodern masih mewakili gerakan seni kontemporer. Lalu, praktik postmodern. Praktik postmodern adalah praktik-praktik budaya visual pada era postmodernisme. Ini mencerminkan karakteristik postmodernisme yang cenderung mengeksplorasi dan menggabungkan berbagai hal yang berbeda. Seniman pada era postmodernisme cenderung menciptakan karya-karya yang tidak hanya berbicara tentang suatu topik, tapi mencerminkan kompleksitas dunia yang kita tinggal. Objek seni dalam hal ini adalah komponen dari kebudayaan benda, material kultur. Dalam era postmodern bisa diistilahkan bahwa segala bentuk seni dikembalikan mendekati pada nilai yang sebelumnya pada era postmodern sempat dilupakan. Era postmodern yang mencerminkan hal ini antara lain yaitu yang pertama, penggunaan teknologi dalam seni, yang kedua itu pemecahan batasan antara media seni, yang ketiga itu pemecahan batasan antara seniman dan pengunjung, yang keempat adalah pemanfaatan citra budaya populer, dan yang terakhir itu menggabungkan berbagai elemen budaya. Selanjutnya yaitu adalah 5 contoh postmodern. Yang pertama itu ada di Tugu Balai Kota Malang. Yang pertama itu sejarah. Sejarahnya terdiri dari yaitu mulai dari Tugu Balai Kota Malang dibangun pada tahun 2011 sebagai bagian dari revitalisasi Balai Kota Malang. Terus konsepnya ini, tugu ini memiliki bentuk geometris modern yang diilhami oleh bentuk bangunan balai kota yang bersejarah, tetapi dengan penekanan pada sisi yang lebih futuristik dan berani. Terakhir, kalau tidak salah karakteristik yaitu Tugu Balai Kota Malang menciptakan tampilan era modern, futuristik, dan mencerminkan semangat kemajuan. Selanjutnya di sini ada Masjid Mahligai Minang, Sumatera Barat.
Masjid Raya Sumatera Barat merupakan perpaduan antara desain modern dan juga tradisional yang diadaptasi untuk kondisi geografis dan budaya setempat. Atap bangunan yang diinspirasi dari bentangan kain untuk mengusung batu hajar aswad adalah contoh dari penggunaan elemen tradisional dalam desain. Selain itu, pemilihan material dan konstruksi bangunan yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti gempa juga menunjukkan bahwa desain ini lebih condong ke arah arsitektur modern. Selanjutnya di sini kita ada Museum Angkut. Nah, sejarah Museum Angkut dibuka pada tahun 2014 sebagai museum transportasi terbesar di Indonesia. Selanjutnya dari konsep, museum ini memiliki desain arsitektur postmodern yang mencampurkan elemen tradisional dan modern, seperti atap bergaya Art Deco dengan dinding bergaya futuristik. Yang terakhir ada karakter. Museum Angkut menciptakan tampilan yang unik dan inovatif dengan menggabungkan elemen tradisional dan modern. Oke, jadi selanjutnya ada iklan Hotel Tugu Malang. Jadi sejarah dari iklan ini adalah Hotel Tugu Malang dibuka pada tahun 89 dan merupakan salah satu hotel yang paling terkenal di Malang. Jadi konsepnya itu iklan-iklan Hotel Tugu Malang sering menampilkan gambar-gambar yang bersejarah dan tradisional, tetapi dengan penambahan elemen postmodern seperti tipografi dan efek warna yang mencolok. Itu karakternya itu iklan-iklan Hotel Tugu Malang menciptakan tampilan yang unik dan kreatif dengan menggabungkan elemen tradisional dan modern. Oke, jadi selanjutnya adalah Masjid Al-Irsyad. Masjid Al-Irsyad di Padang adalah contoh arsitektural postmodern. Desainnya itu menggabungkan elemen tradisional dan modern dengan cara yang inovatif. Masjid itu memiliki kubah tradisional dengan detail geometris modern yang unik dan menonjol. Selain itu, fasad masjid juga memiliki sentuhan modern seperti penggunaan panel kaca yang transparan dan pola geometris yang berbeda-beda. Dalam ruang dalam terdapat penggunaan warna dan ornamen yang kuat serta tampilan interior yang bersih dan minimalis. Arsiteknya itu namanya Rizal Muslim. Juga merancang struktur bangunan untuk mengantisipasi gempa di wilayah Sumatera Barat. Dalam hal ini, Masjid Al-Irsyad menunjukkan sisi postmodernisme dalam penggunaan elemen tradisional dan modern, penggunaan ornamen dan pola geometris yang unik, serta penggunaan teknologi dan inovasi dalam merancang struktur bangunan. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.